Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang dunia sepak bola, terutama perkembangan sepak bola nasional Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Timnas Garuda, timnas kesayangan kita. Dan artinya secara sederhana, segala hal yang berkaitan dengan dunia sepak bola, perkembangan timnas Indonesia, terutama mulai dari pemain hingga kemudian latihan, kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh timnas, kemudian kekalahan juga termasuk, kemudian mungkin juga kabar-kabar soal pemain diaspora yang memiliki keturunan darah Indonesia yang berkeinginan untuk kemudian membela timnas Garuda akan selalu saya sajikan di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, silahkan monggo di subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Dan jika channel ini terus berkembang, saya akan secara konsisten menyajikan, memberikan sajian-sajian, diskusi, kajian yang berkualitas mengenai perkembangan sepak bola nasional kita, terutama timnas Indonesia. Oh ya teman-teman sekalian, bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini dan telah memberikan komentar-komentar positifnya mengenai video-video yang sudah saya unggah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena subscribe dan komentar yang sudah kalian berikan itu turut membantu perkembangan channel ini. Dan menurut saya hari ini adalah hari yang cukup spesial karena hari ini adalah Hari Raya Idul Kurban tahun 2024. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Tetapi teman-teman sekalian, walaupun saya juga sedang liburan dan ya merayakan Hari Raya Idul Adha, saya tidak lupa untuk memberikan kajian, update, informasi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia, terutama beyond the timnas ya, beyond the football. Jadi apa saja peristiwa atau hal-hal menarik yang berkaitan dengan timnas yang ada di belakang layar, secara khusus juga akan saya sampaikan di channel ini. Dan pada hari ini saya kira itu yang akan saya sampaikan, jadi beyond the football. Jadi hal-hal di luar lapangan, hal-hal di luar yang tampak di layar kaca yang akan saya sampaikan di video kali ini. Jadi teman-teman sekalian, memang di tengah gempuran Euro 2024 yang sudah berlangsung sejak tanggal 14 Juni dan kemudian Copa America yang baru akan dimulai tanggal 20 Juni, saya masih akan terus secara konsisten memberikan berita, kajian, diskusi berkualitas mengenai timnas kita, timnas Garuda, karena menurut saya masih banyak pernak-pernik menarik yang perlu saya hadirkan kepada teman-teman sekalian, yang perlu kita diskusikan bersama. Meskipun begitu, memang mungkin nanti di luar agenda timnas, di luar kajian-kajian soal timnas, akan juga saya diskusikan gitu ya, mengenai Euro 2024 dan juga Copa America. Ya, tentu saja di channel ini. Jadi pastikan teman-teman sekalian tetap bertandang, mampir, dan kemudian menonton segala video, semua video yang saya unggah di channel ini. Dan mudah-mudahan itu juga turut membantu wawasan informasi teman-teman sekalian mengenai sepak bola di dunia. Dan ya, itu sebagai selingan saja karena fokus saya adalah timnas Garuda. Nah, di video kali ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yang mau saya diskusikan, yaitu tentang kabar PSSI yang ternyata memang terus menggenjot pemain baru di timnas, hingga kemudian postingan story terbaru dari pemain kita Justin Hubner yang mungkin sedang menyinggung beberapa pemain tertentu yang memiliki darah keturunan Indonesia yang kemudian tertarik untuk membela timnas Indonesia. Jadi seperti apa nanti kelanjutannya, seperti apa detail informasinya akan saya sajikan di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Dan jika teman-teman tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa loh memberikan komentar, gagasan yang mungkin tidak sepakat gitu. Walaupun ada yang juga sepakat, silakan memberikan komentar di video kali ini. Karena saya juga cukup senang, saya merasa terapresiasi dengan komentar-komentar yang teman-teman berikan di video-video saya sebelumnya. Mungkin yang paling banyak di video tentang apa ya, sebelumnya itu tentang apakah nanti timnas Indonesia akan senasib seperti Thailand dan Vietnam di round 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana Thailand dan Vietnam ini menjadi juru kunci di grupnya masing-masing. Dan mudah-mudahan saya sama optimisnya dengan teman-teman sekalian bahwa tentu timnas Indonesia tidak hanya akan menjadi juru kunci, kalau bisa ya berani berbuat banyak, dan kalau bisa ya menempati ranking ketiga atau ranking keempat, biar peluang lolosnya ke round 4
Gitu. Kalau tidak bisa menempati posisi 2 yang secara otomatis masuk ke Piala Dunia, ya minimal itu gitu ya. Peringkat 3 atau 4. Dan kita berdoa, kita optimis semua timnas Indonesia bisa mencapai titik itu nanti gitu. Jadi ada 2 hal teman-teman yang akan saya sampaikan, tetapi saya akan memulainya dari kabar pertama, yaitu soal PSSI, yang sebagaimana disampaikan oleh Bung Ropan di dalam videonya, bahwa PSSI sampai sekarang sedang mengupayakan tambahan pemain baru menjelang Indonesia tampil di round ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jadi belum jelas sih siapa-siapa saja wajah para pemain yang sedang digenjot naturalisasinya oleh PSSI. Jadi belum jelas gitu. Tetapi memang dari informasi yang disampaikan oleh Bung Ropan, memang ada 2 orang yang sedang diupayakan, yang sedang ya dinegosiasi, yaitu Kevin Dix dan kemudian Ole Romeni, yang nanti bisa dipanggil pulang untuk membela negara Indonesia, karena baik di Kevin Dix maupun di Ole Romeni ini di dalam tubuhnya mengalir juga ternyata darah keturunan, yaitu darah Indonesia. Memang banyak para pemain keturunan yang santer dikait-kaitkan dengan program naturalisasi yang sedang gencar dilakukan oleh PSSI. Namun sampai saat ini masih belum jelas juga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, siapa-siapa saja gitu ya, wajah baru yang akan membela timnas Indonesia, timnas Garuda kita. Tetapi jika benar bahwa Kevin Dix dan Ole Romeni ini diusahakan, dan hasilnya kita doakan berhasil, maka ini akan menjadi tambahan pemain yang sangat bagus untuk timnas-timnas, akan menjadi lebih kuat begitu. Nah, harus diakui memang bahwa komposisi pemain timnas itu masih sangat kurang, sangat lemah. Terutama untuk mengarungi 10 pertandingan home and away di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia gitu. Karena tantangannya sangat berat di round 3 ini. Jadi tambahan pemain ini sangat diperlukan jika PSSI tidak ingin timnas hanya menjadi bulan-bulanan tim Asia kuat lainnya. Nah, Kevin Dix ini kalau ternyata nanti gol negosiasi yang dilakukan oleh PSSI akan menambah kekuatan di lini belakang timnas Indonesia. Ini pemain yang menurut saya dan kita tahu semua sangat luar biasa dan merupakan pemain level elit gitu ya. Karena jika ternyata dia kemudian berhasil dibujuk untuk membela Indonesia di pertandingan internasional, ya di round 3 kualifikasi, dia akan menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang pernah berlaga di kompetisi Liga Champions musim ini. Bahkan dia bermain di 16 besar gitu. Dan kita tahu semua Kevin Dix ini adalah pemain andalan Copenhagen di lini belakang, terutama ketika tim ini itu bersua atau bertanding di Liga Champions. Kemudian selain lini belakang yang menurut saya juga sudah cukup kuat sementara ini, menurut saya akan sangat bagus jika kemudian PSSI itu berhasil membujuk Ole Romeni untuk membela timnas Garuda, timnas Indonesia. Pasalnya Ole Romeni ini adalah ya pemain depan yang bisa menjadi solusi atas tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Karena dalam beberapa pertandingan, ya 2 pertandingan terakhir misalnya, ya lini depannya sangat tumpul. Dan memang sampai saat ini timnas tidak memiliki striker murni, striker nomor 9 yang berperan sebagai mesin pencetak gol. Belum ada sih. Jadi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk itu kan bukan striker murni. Artinya bukan pemain yang berposisi sebagai striker gitu, tapi ya pemain yang ada di sayap gitu, yang kemudian di timnas oleh STY dipaksa diperankan untuk menjadi daya gedor di lini depan. Sebatas yang saya tahu sementara ini kita hanya punya 2 pemain di posisi depan yang penampilannya ya cukup menjanjikan, meskipun memang susah sekali mencetak gol, dan oleh sebab itu timnas harus mencarikan ya mendapatkan pemain yang bisa dijadikan sebagai mesin pencetak gol. Karena kita sangat kurang sejak beberapa tahun yang lalu, kita sangat kekurangan striker. Itulah kenapa kemudian menurut saya Ole Romeni ini bisa menjadi solusi atas permasalahan di lini depan timnas Indonesia. Tapi teman-teman sekalian, kalaupun PSSI tidak mendapatkan keduanya, artinya jika ternyata nanti baik Kevin Dix maupun Ole Romeni gitu ya, tidak mau dinaturalisasi, diupayakan untuk membela Indonesia,
Ya, PSSI harus mencari pemain lain yang memiliki keturunan atau memiliki darah Indonesia di tubuhnya untuk kemudian membela Garuda di pentas dunia. Apalagi sekarang Indonesia ini sudah masuk round 3 kualifikasi. Yang artinya untuk melaju ke round selanjutnya atau bahkan lolos ke Piala Dunia tanpa harus mengikuti round 4 itu masih sangat terbuka. Nah, apalagi kalau nanti kita ketambahan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain baru yang memang diprogramkan oleh PSSI untuk membela Indonesia, maka ya kemungkinannya juga sangat terbuka lebar. Program naturalisasi atau program memanggil kembali para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia untuk membela timnas Garuda ini sepertinya mendapat angin segar begitu. Setelah beberapa pemain saya kira tertarik untuk kemudian kembali ke kampung halaman. Jadi untuk membela Indonesia di putaran ketiga. Kemungkinan semakin banyak pemain keturunan yang berkeinginan membela timnas Garuda. Kenapa? Karena sampai hari ini timnas Garuda sudah lolos ke fase ketiga babak kualifikasi. Dan itu sejalan dengan keinginan PSSI yang ingin terus menambah pemain untuk melengkapi skuad timnas yang sudah ada saat ini. Terutama PSSI memang harus menambah pemain. Kenapa? Karena memang skuad yang ada menurut saya masih belum cukup kuat. Mungkin kalau hanya untuk mengarungi ronde kedua, putaran kedua terbukti sudah bisa. Tapi kita 2 kali selalu kalah sama Irak yang menjadi notice atau perhatian buat kita semua, buat pengurus PSSI dan pemain timnas bahwa memang skuad yang ada hari ini itu masih belum cukup, apalagi kalau kita pengen mengarungi round ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana round ketiga kualifikasi Piala Dunia ini kan dihuni oleh pemain-pemain berkualitas di tim-tim yang lain, dan timnas Indonesia harus mengupgrade para pemainnya, skill dan para pemainnya agar nanti bisa bertarung, bisa berbuat lebih banyak di round ketiga. Dan itulah kenapa kemudian kalau ada pemain-pemain yang memiliki darah keturunan lalu kemudian ingin membela timnas Indonesia dan kebetulan sesuai dengan keinginan STY, sesuai dengan bidikan STY, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh STY di tim, maka saya kira PSSI harus bisa menjembatani itu, harus bisa bernegosiasi agar pemain tersebut mau membela Indonesia. Karena memang secara kuantitas, secara kualitas kita masih butuh tuh penambahan pemain-pemain yang memiliki darah keturunan yang levelnya adalah grade A. Sehingga kemudian bisa mendongkrak permainan timnas Indonesia di putaran ketiga. Artinya memang cukup wajar jika kemudian ada banyak pemain yang nanti akan berkeinginan untuk membela timnas Indonesia. Jadi ini namanya gayung bersambut. Jadi ada banyak pemain yang pengen membela Indonesia setelah Indonesia masuk round 3, kemudian memang PSSI sedang menggenjot program naturalisasi. Nah, ini yang kemudian menurut saya juga menjadi faktor, salah satu sumber kenapa kemudian salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Justin Hubner itu memposting story yang menyinggung beberapa pemain mungkin gitu ya, beberapa pemain keturunan yang awalnya tidak mau membela timnas Indonesia, lalu kemudian setelah melihat timnas Indonesia lolos ke round 3, mereka berbondong-bondong untuk membela Indonesia. Justin Hubner ini menulis di Instagram story-nya bahwa sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia, dan sekarang mereka melihat kami bermain dengan bagus, dan kemudian mereka ingin bergabung. Orang-orang yang lucu, katanya gitu. Jadi dia menulis di Instagram story-nya begitu. Nah, ini cukup mengindikasikan bahwa memang ada beberapa pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang berkeinginan untuk kemudian menjadi bagian dari timnas Garuda, menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah melihat timnas Indonesia yang sekarang itu mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tetapi bisa saja pemain yang dimaksud Justin Hubner bukan pemain yang baru memiliki keinginan untuk kemudian membela timnas Garuda, timnas Indonesia, melainkan para pemain keturunan yang ya memang sebelumnya sempat ditawarin untuk membela Indonesia tapi kemudian menolak karena ya mereka berpikir timnas Indonesia tidak bisa berbicara banyak di kualifikasi gitu. Tapi kemudian setelah melihat Indonesia mampu melaju ke babak ketiga, yang berarti kemungkinannya untuk tembus Piala Dunia semakin terbuka, mereka merubah haluan pikirannya, ya, berubah pikirannya gitu. Memang kalau dipikir-pikir cukup menyebalkan melihat para pemain yang awalnya tidak mau membela Indonesia,
tapi kemudian berubah pikiran setelah melihat timnas mampu lolos ke putaran ketiga. Lalu mereka berpikir, oh oke, saatnya bergabung nih. Jadi cukup menyebalkan juga. Tapi cukup masuk akal kalau kemudian Justin Hubner kesal. Tetapi juga masuk akal jika pemain tersebut itu masih terlalu berat untuk memutuskan membela Indonesia, sementara Indonesia belum bisa dipastikan apakah nanti bisa melaju sejauh ini atau tidak. Jadi mereka masih pikir-pikir dulu. Apalagi jika pemain-pemain tersebut memiliki prospek bagus di tim dan negaranya masing-masing begitu.